Serat Ajian Brajamusti. Rahayu Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini kita ungkap ujangan agung yang tersembunyi tentang salah satu ilmu kanuragan Jawa yang paling legendaris, Ajian Brajamusti. Sebuah serat kuno ajian pamungkas yang dimiliki oleh Satria Pringgondani, Gatotkaca, putra Pandawa Lima Werkudara. Brajamusti bukan sekadar jurus pukulan, tetapi kekuatan kosmis yang lahir dari sari api dan halilintar langit. Kata Braja berarti kilat, dan Musti berarti kepastian. Maka Brajamusti adalah pukulan petir yang pasti menghancurkan musuh. Dalam serat ini akan diungkap asal-usul ajian, kisah Gatotkaca saat pertama kali menerimanya, mantra gaib yang menyertainya, hingga tata cara lelaku dan penggunaannya di medan laga. Sebuah ajaran kuno yang bukan hanya tentang kesaktian, tetapi juga tentang pengendalian diri, tirakat, dan dharma ksatria. Karena sesungguhnya, kekuatan sejati bukanlah untuk kesombongan, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Mari kita ungkap. Rahasia Ajian Brajamusti, kita ungkap mulai dari asal-usul arti kata, filosofi, hingga makna penggunaannya dalam tradisi Jawa kuno. 1. Asal-usul nama. Braja, dalam bahasa Jawa kuno berarti halilintar, petir, atau kilat, sesuatu yang muncul dari kekuatan langit dengan daya dahsyat. Musti, berarti kepastian, keniscayaan, tidak bisa dibantah atau dihindari. Maka, Brajamusti dapat dimaknai sebagai kekuatan petir yang pasti menghancurkan apa saja yang terkena. Artinya, setiap kali ajian ini digunakan dengan benar, daya yang keluar akan membawa kepastian dalam serangan, tidak meleset, dan mampu meluluh lantakan lawan. 2. Filosofi Ajian Brajamusti. Ajian ini bukan sekadar kekuatan pukulan, melainkan simbol penyatuan manusia dengan energi semesta. Api, Agni, di dalam tubuh manusia dipusatkan, dilatih, dan dimantrakan sehingga bisa keluar menjadi tenaga yang besar. Petir melambangkan kekuatan kosmis, tiba-tiba, cepat, dan tak terbendung. Kepastian berarti ajian ini digunakan bukan untuk main-main, melainkan hanya ketika benar-benar dibutuhkan dalam perjuangan hidup, pertahanan diri, atau pertempuran. Dengan demikian, Brajamusti adalah ajian pamungkas para ksatria yang memiliki pengendalian diri, kesucian batin, dan niat yang benar. 3. Tokoh legendaris pengguna. Dalam pewayangan, ajian ini identik dengan Gatotkaca, Satria Pringgondani. Gatotkaca dikenal sebagai satria sakti mandraguna, tubuhnya kebal senjata, bisa terbang di angkasa, dan memiliki tenaga dalam luar biasa. Salah satu kesaktiannya adalah menguasai ajian Brajamusti, yang membuat pukulannya bagaikan sambaran petir, menghancurkan musuh seketika. 4. Mantra dan pengucapan. Mantra asli Brajamusti dalam tradisi Jawa kuno memiliki makna mantranya adalah memanggil energi api, Agni, dalam tubuh, menyatukannya dengan kekuatan petir, lalu melepaskannya dalam bentuk pukulan maut yang termuat dalam serat ajian Brajamusti. 5. Lelaku dan tata cara. Untuk bisa menguasai ajian ini, seseorang harus menempuh lelaku, tapa brata, puasa, semedi, dan menyepi di tempat sunyi. Penyucian diri, menjaga hati dan badan tetap bersih, menjauhi maksiat. Wirid mantra, mengulang-ulang bacaan mantra Brajamusti dengan penuh konsentrasi, biasanya sambil mengatur napas dari pusar hingga dada. Pengendalian diri, ajian ini tidak boleh digunakan sembarangan, melainkan hanya untuk kebaikan dan mempertahankan diri. 6. Kegunaan dalam pertempuran. Saat digunakan, ajian ini membuat pukulan tangan kosong seolah-olah membawa tenaga petir. Musuh yang terkena pukulan akan merasakan panas seperti terbakar dan kekuatannya luluh. Ajian ini juga menjadi tameng gaib yang membuat tubuh pemiliknya sulit dilukai. Namun, pantangan utama adalah jangan digunakan untuk kesombongan atau mencelakai orang tanpa sebab, karena akan berbalik menjadi kehinaan bagi pemiliknya. 7. Nilai spiritualitas. Serat ajian Brajamusti bukan sekadar ilmu kanuragan, melainkan kearifan Jawa kuno yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari pengendalian semesta. Bahwa manusia bisa menyatu dengan alam semesta bila hatinya suci. Bahwa ilmu sakti hanyalah alat, sedangkan tujuan utama tetaplah untuk menjaga dharma, kebenaran, dan mengabdi pada Sang Hyang Widi. Dengan memahami makna kata Braja dan Musti, kita bisa menyelami bahwa ajian Brajamusti adalah simbol kekuatan petir yang pasti. Sebuah ilmu legendaris Jawa kuno yang tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan lahir, tetapi juga sebagai jalan spiritual untuk menata diri,
menguasai hawa nafsu, dan menyatu dengan daya semesta. Teknik Kanuragan Ajian Brajamusti. 1. Dasar, olah napas. Ajian ini bertumpu pada tenaga dalam, pernapasan yang dipusatkan. Tarik napas dalam lewat hidung, bayangkan api merah menyala masuk ke dalam pusar. Tahan napas di perut, harap pusar, sekitar beberapa detik sambil mengucapkan dalam hati. Ingsun Manta Aji Brajamusti. Naikkan energi ke dada, lalu ke tangan. Rasakan kedua tangan mulai hangat panas. Hembuskan perlahan lewat mulut sambil memusatkan pikiran bahwa energi api menyatu di telapak tangan. Latihan ini perlu dilakukan rutin, agar tubuh terbiasa menyimpan unsur api dalam diri. 2. Mantra saat mengunci energi. Mantra dibaca dalam hati saat menahan napas. Ucapkan dengan penuh konsentrasi, bayangkan tubuh diliputi cahaya api atau kilat. 3. Jurus pukulan Brajamusti. Tidak sekadar memukul biasa, pukulan Brajamusti memiliki teknik. Pukulan lurus, gejuk braja tenaga dalam dipusatkan ke kepalan tangan, lalu dilepaskan seperti petir yang menyambar lurus ke depan. Pukulan dorong musti kedua telapak tangan didorong ke depan, energi lepas seperti gelombang panas yang membuat lawan terdorong. Pukulan tempel, tampar agni telapak tangan menempel ke tubuh lawan, lalu energi dilepaskan seketika lawan akan merasa panas terbakar. 4. Mengaktifkan energi saat pertarungan. Jika sedang dalam kondisi terdesak. 1. Berdiri tegap, tarik napas dalam lewat hidung. 2. Tahan di pusar, rapatkan kedua tangan mengepal atau mengatup. 3. Ucapkan mantra Brajamusti dalam batin. 4. Saat siap menyerang, lepaskan napas bersamaan dengan pukulan energi keluar bagaikan sambaran petir. 5. Pantangan dan etika. Jangan digunakan untuk kesombongan atau menyakiti orang lemah. Gunakan hanya saat terpaksa membela diri atau dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Bila disalahgunakan, energi bisa berbalik pada pemiliknya, menimbulkan sakit, bahkan hilangnya kekuatan. 6. Tanda ajian sudah aktif. Tubuh terasa panas ketika berlatih. Tangan bergetar halus dan hangat saat energi terkumpul. Dalam kondisi konsentrasi penuh, telapak tangan bisa mengeluarkan hawa panas kuat yang bisa dirasakan orang lain. Jadi, ajian Brajamusti bukan hanya ilmu kanuragan, tetapi juga latihan pengendalian diri. Yang terpenting bukan pukulannya, melainkan rasa menyatu dengan api semesta yang membuat tubuh menjadi kuat, pikiran tajam, dan hati teguh. Jurus dasar ajian Brajamusti. 1. Gejuk braja, pukulan petir lurus. Posisi, berdiri tegap, kaki kiri maju setengah langkah, lutut sedikit ditekuk. Tangan, kanan mengepal di samping pinggang, kiri di depan dada. Gerakan. Tarik napas dalam lewat hidung. Tahan di pusar sambil membaca mantra dalam hati. Dorong pukulan lurus ke depan dengan tenaga penuh, buang napas lewat mulut. Efek, seperti kilat menyambar, pukulan fokus menghantam satu titik. 2. Dorong musti, pukulan dorong api. Posisi, berdiri kuda-kuda tengah, kaki sejajar agak lebar. Tangan, kedua telapak menghadap ke depan di depan pusar. Gerakan. Tarik napas panjang, kumpulkan energi di pusar. Tahan napas, angkat kedua tangan sejajar dada. Dorong telapak tangan ke depan sekuat tenaga sambil menghembuskan napas. Efek, energi lepas seperti gelombang panas, mendorong musuh mundur. 3. Tampar agni, pukulan tempel api. Posisi, dekati lawan, kaki kanan maju. Tangan, telapak kanan siap terbuka, kiri menutup dada. Gerakan. Tempelkan telapak kanan ke dada perut lawan. Tarik napas dalam, lalu hembuskan cepat lewat mulut sambil mendorong telapak. Efek, lawan merasa seperti tersambar panas api, tubuhnya bisa terpental. 4. Lintang jagat, sapu petir menyambar. Posisi, kuda-kuda rendah, kaki terbuka lebar. Tangan, kedua tangan terbuka di samping tubuh. Gerakan. Tarik napas, kumpulkan energi di pusar. Putar tubuh ke kanan, tangan kanan menyapu ke atas menyerong. Hembuskan napas saat sapuan mencapai puncak. Efek, serangan menyapu lebar, seperti petir yang membelah langit. Cocok melawan banyak lawan sekaligus. 5. Pancar musti, pukulan pamungkas. Posisi, duduk kuda-kuda rendah, kaki kokoh menapak tanah. Tangan, kedua telapak ditempelkan di depan dada,
seperti berdoa. Gerakan. Tarik napas sedalam mungkin, tahan di pusar, ucapkan mantra lengkap Braja Musti. Pisahkan telapak tangan perlahan, bayangkan bola api menyala di antaranya. Dorong ke depan dengan hentakan kuat sambil menghembuskan napas. Efek, energi keluar dalam bentuk pukulan pamungkas, bagaikan petir meledak. Catatan penting. Semua jurus harus dilatih dalam keadaan tenang, fokus, dan penuh konsentrasi. Jangan langsung dipraktikkan ke orang tanpa kesiapan, cukup uji dengan benda, misalnya papan, botol plastik berisi air. Rasa hangat atau panas di telapak adalah tanda energi sudah aktif. Visualisasi mental ajian Braja Musti. 1. Membangun api dalam tubuh. Duduk bersila atau berdiri kuda-kuda. Pejamkan mata, tarik napas dalam perlahan. Bayangkan ada bola api kecil berwarna merah menyala di dalam pusar, perut bagian bawah. Setiap kali menarik napas, api itu makin membesar dan bercahaya terang. Tahan napas, ucapkan dalam hati. Ingsun manta aji Braja Musti, Kang Anglimputi Sarining Agni. Rasakan panas menyebar ke seluruh tubuh. 2. Mengalirkan energi ke tangan. Bayangkan bola api dipusar naik ke dada. Dari dada, energi itu mengalir ke bahu, lengan, hingga ke telapak tangan. Rasakan telapak tangan bergetar, hangat, bahkan seperti menyala. Saat menghembuskan napas, bayangkan api itu terkumpul di kedua telapak tangan. 3. Menyatukan dengan petir langit. Visualisasikan bahwa tubuhmu diselimuti cahaya kuning keemasan seperti kilat. Dari atas kepala, bayangkan petir langit menyambar masuk ke tubuhmu, lalu menyatu dengan api dalam di pusar. Ucapkan dalam hati. Sopo keno lebur sirno, he Braja Musti, mungsu iro tumeka nopati. Rasakan tubuhmu bagaikan menjadi petir hidup. 4. Mengunci energi di pukulan. Bayangkan bola api dan cahaya petir itu kini menyatu di tanganmu. Kepalkan tangan atau buka telapak tangan, sesuai jurus yang dipakai. Saat bersiap memukul, bayangkan energi itu siap meledak keluar. Lepaskan dengan teriakan atau hembusan napas kuat, pukulan terasa ringan tapi dahsyat. 5. Uji diri dengan benda. Sebelum digunakan ke lawan, bisa dicoba pada benda. Tempelkan telapak ke gelas berisi air, bila berhasil, air bisa berguncang atau terasa panas. Tempelkan ke kertas tebal, sebagian orang bisa membuat kertas bergerak tanpa disentuh penuh, karena ada hembusan energi panas. Uji pada papan kayu tipis dengan pukulan ringan, papan bisa retak karena daya energi, bukan murni tenaga otot. Ketenangan batin adalah kunci. Jika hati marah, energi bisa liar dan membahayakan diri sendiri. Mantra wajib dihayati, bukan sekadar diucapkan. Bayangan api petir harus menyatu dengan kata-kata. Tidak untuk kesombongan, ajian ini adalah ilmu pamungkas ksatria, hanya digunakan bila terdesak dan demi kebaikan. Dengan latihan visualisasi ini, ajian Braja Musti bukan sekadar gerakan fisik, tetapi olah batin, menyatukan api tubuh, Agni, petir langit, Braja, dan kepastian niat, Musti. Ritual tirakat atau lelaku khusus ajian Braja Musti sebagaimana diwariskan dalam tradisi Jawa kuno. Ini berhubungan dengan puasa, semedi, serta syarat-syarat batin agar ajian benar-benar manunggal dengan raga dan jiwa. Tirakat khusus ajian Braja Musti. 1. Puasa wajib. Biasanya dilakukan 3 tahap. 1. Puasa mutih, 3-7 hari. Hanya makan nasi putih dan minum air putih sekali sehari, biasanya saat maghrib. Tujuannya untuk membersihkan jasmani dan menajamkan batin. 2. Puasa pati geni, 1 malam sampai 3 malam. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak bicara. Dilakukan di ruang sepi atau tempat sunyi, dalam keadaan gelap tanpa lampu. Tujuannya menyatu dengan kesunyian, agar batin menjadi wadah energi. 3. Puasa ngeblank, 3 hari 3 malam, opsional bagi yang kuat. Tidak keluar kamar atau ruang, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Lelaku paling berat, hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar ingin mencapai puncak kesaktian. 2. Semedi dan meditasi. Dilakukan tengah malam, jam 12 sampai 3 pagi. Duduk bersila, punggung tegak, kedua telapak tangan terbuka di atas lutut. Fokus pada pernapasan, tarik napas dalam, bayangkan api merah menyala di pusar. Ucapkan mantra ajian Braja Musti dengan khusyuk. Ingsun manta aji Braja Musti, Kang Anglimputi Sarining Agni.
Sopo keno lebur sirno, He Brajamusti, mungsu iro tumeka nopati. Lakukan pengulangan 33 kali, 99 kali, atau 313 kali sesuai kemampuan. Semedi dilakukan rutin setiap malam hingga tubuh mulai terasa panas dan telapak tangan bergetar halus. Itu pertanda energi sudah mulai bangkit. 3. Pantangan hidup. Untuk menjaga kekuatan ajian, ada beberapa larangan. Tidak boleh digunakan untuk menyakiti sesama tanpa alasan benar. Tidak boleh digunakan untuk pamer atau kesombongan. Menjauhi makanan atau minuman haram, serta menjauhi perbuatan maksiat. Menjaga ucapan, ora sembrono, karena energi akan melemah jika lidah tidak dijaga. 4. Pengaktifan ajian. Setelah tirakat selesai. Saat hendak menggunakan, tarik napas dalam. Bayangkan tubuh diselimuti cahaya api dan petir. Ucapkan mantranya sekali, tahan di pusar. Kunci energi di telapak tangan atau kepalan. Lepaskan melalui jurus pukulan, disitulah daya Brajamusti muncul. 5. Tanda ajian sudah manunggal. Saat bersemedi, tubuh seperti dialiri listrik atau panas api. Kadang mendengar suara gaib seperti gemuruh petir di telinga. Bila telapak ditempelkan pada benda atau air, terasa panas yang tidak wajar. Dalam kondisi bahaya, tubuh otomatis mengeluarkan tenaga ledakan tanpa disadari. 6. Makna spiritual. Lelaku Brajamusti bukan hanya mencari kekuatan pukulan, tetapi juga jalan spiritual. Braja, kesadaran tinggi yang muncul seketika. Musti, kepastian iman dan keteguhan hati. Tirakat ini mengajarkan bahwa kesaktian sejati lahir dari kesucian hati, bukan semata kekuatan otot. Jadi, tirakat ajian Brajamusti adalah perpaduan antara puasa, semedi, mantra, dan pengendalian diri. Jadi, tirakat ajian Brajamusti adalah perpaduan antara puasa, semedi, mantra, dan pengendalian diri. Bila dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah, pemiliknya tidak hanya memperoleh tenaga petir yang dahsyat, tetapi juga keteguhan jiwa seorang satria sejati. Alur kisah pewayangan Gatotkaca saat pertama kali memperoleh ajian Brajamusti. Cerita ini biasanya dituturkan dalam pakem pedalangan Jawa, agar ajian tidak sekadar jadi ilmu kanuragan, tetapi juga ada wejangan moral ksatria. Kisah Gatotkaca menerima ajian Brajamusti. 1. Gatotkaca lahir sebagai satria Pringgondani. Gatotkaca adalah putra Bimasena, Werkudara, dengan Dewi Arimbi. Sejak lahir, tubuhnya berbeda dengan manusia biasa, kuat, kebal, dan punya daya luar biasa. Dari kecil ia digembleng di Kahyangan Pringgondani untuk menjadi satria penerus. 2. Pertapaan dan ujian di Kahyangan. Suatu ketika, Batara Guru memberi titah agar Gatotkaca menempuh tapa brata di gunung yang sunyi. Ia diperintahkan berpuasa, tidak makan minum, tidak tidur, duduk bersila di tengah hening malam. Dalam tapa itu, muncul api gaib yang membakar tubuhnya. Tapi ia tidak gentar, malah ia menyatukan diri dengan api tersebut. Inilah awal dari Sarining Agni, sari api kosmis yang kelak menjadi inti kekuatan ajian Brajamusti. 3. Turunnya petir dari langit. Dalam semedinya, tiba-tiba langit bergemuruh. Halilintar menyambar, menghantam tubuh Gatotkaca. Namun bukan hancur, tubuhnya malah menyerap petir itu. Dari situlah ia menyatu dengan kekuatan petir, Braja. Api dalam tubuhnya berpadu dengan halilintar langit. Batara Indra kemudian bersabda, "Wahai Gatotkaca, mulai hari ini kau memegang aji pamungkas, Brajamusti, kekuatan petir yang pasti menghancurkan musuh." 4. Mantra aji Brajamusti. Gatotkaca kemudian diberi wejangan mantra. Ingsun mantar aji Brajamusti. Kang anglimputi Sarining Agni. Sopo keno lebur sirno. Heh Brajamusti, mungsu iro tumeka nopati. Mantra ini bukan sekadar bacaan, melainkan ikatan janji ksatria, hanya digunakan untuk menegakkan dharma, bukan kesombongan. 5. Lelaku pengendalian diri. Gatotkaca berikrar. Tidak akan menggunakan ajian ini untuk menyakiti tanpa sebab. Hanya akan memakainya dalam pertempuran menegakkan kebenaran. Menjadikan ajian ini sebagai warisan ksatria sejati Pringgondani. 6. Pertempuran uji kesaktian. Beberapa lakon menceritakan Gatotkaca menguji Brajamusti saat menghadapi raksasa atau musuh sakti. Ketika dipukulnya, lawan seketika terbakar dan sirna, bagaikan tersambar petir. Pukulan Gatotkaca bukan hanya fisik, tapi ada daya gaib yang menghancurkan dari dalam.
Sejak saat itu, Gatotkaca dijuluki otot kawat balung wesi, Ngedabe-dabi Brajamusti, otot kawat tulang besi, dengan pukulan Brajamusti yang menggetarkan. 7. Wejangan moral. Dari kisah ini, ajaran yang tersimpan adalah kesaktian tertinggi lahir dari tirakat dan kesucian batin, bukan sekadar latihan fisik. Api dan petir adalah lambang amarah dan kekuatan, tetapi jika dikendalikan menjadi senjata ksatria. Ajian Brajamusti adalah pusaka gaib, tapi yang lebih utama adalah niat suci pemiliknya. Maka, ajian Brajamusti bukan hanya jurus pamungkas Gatotkaca, tetapi juga simbol ksatria Jawa, berani, suci, pengendali nafsu, dan menjadi petir bagi musuh Dharma. Berikut ini serat ajian Brajamusti. Bait 1. Apa itu Brajamusti? Brojomusti aranipun aji. Sinareng doyo wisesoli nangkung. Sarining agni pinetung. Linuih pangreko jati. Pangrebut kekuataning jagat. Dipun angge satrio. Kang satrio sejati. Lir Gatotkaca satrio pringgondani. Ngelmu sanget sekti mondroguno. Ajining rogo dumadi. Artinya, Brajamusti adalah nama sebuah ajian yang menyimpan daya luar biasa. Berasal dari sari api pilihan. Sebagai kekuatan sejati. Merebut daya semesta. Dipakai oleh para ksatria. Terutama ksatria sejati. Seperti Gatotkaca sang satria pringgondani. Ilmunya sangat sakti mandraguna. Menjadi kemuliaan raga kehidupan. Bait 2. Mantra Brajamusti. Mantranipun wus kinaryo wening. Ingsun mantak aji Brojomusti. Kang anglimputi sarining agni. Sopo keno lebur sirno. Heh Brojomusti mungsuh sirno. Tumeka nopati. Mung mring pangreko jati. Den angge nyawiji roso jati. Kang wus tinampi saking kawulo. Kaulasaning Gusti. Artinya, mantranya dilantunkan dengan batin bening. Aku memanggil ajian Brajamusti yang menyelimuti sari api. Siapa terkena akan lebur sirna. Wahai Brajamusti musuh hancur. Hingga menuju kematian. Menyatu dengan kekuatan sejati. Dengan keteguhan rasa sejati. Yang telah diterima hamba. Sebagai anugerah Gusti. Bait 3. Lelaku dan tata cara. Lelakune kudu topo broto. Ngrekso badan ati tansah resik. Nglakoni sesuci diri. Ngambek kasekten jati. Wengi-wengi sambat ing sunyo. Ngaturake sembah. Dumateng Sang Hyang Widi. Ngawulo kanthi suci murni. Niscoyo aji wus manunggal rogo. Tan koca pangreko. Artinya, lelakunya harus dengan tapa brata. Menjaga badan dan hati tetap suci. Melaksanakan penyucian diri. Menghimpun kesaktian sejati. Di malam sunyi berdoa dalam hening. Menghaturkan sembah. Kepada Sang Hyang Widi. Mengabdi dengan hati suci. Niscaya ajian menyatu dengan raga. Tak terlukiskan kekuatannya. Bait 4. Penggunaan dalam pertempuran. Yen wus kasembadan linuih. Ajian anglimputi brojo agni. Pukulan dados geni. Gegirisi mungsuhi. Keksio lulu lebur sirno. Tan ono kang wiso. Nglawan gegaman iki. Mung kanggo becik lan wijiling diri. Ojo damel cidro marang lian. Yen ora, tibo wirang. Artinya, jika sudah sempurna dikuasai, ajian ini menyelimuti dengan api petir. Pukulan menjadi api. Menakutkan lawan. Musuh akan luluh lebur sirna. Tiada yang mampu menahan kekuatan ajian ini. Tetapi hanya dipakai untuk kebaikan dan pembelaan. Jangan digunakan untuk menyakiti sesama. Jika melanggar, kehinaan yang datang. Bait 5. Penutup. Naliko ing paprangan agung. Brojomusti wus tinrapaken. Pukulaneng gegirisi. Mungsuh Durjono Sirnopati. Tan kuat angin daleni. Pramilo dadi sejatine. Pusoko linuih. Ananging kudu eling. Ojo kanggo darbe kibir. Mung kang becik kang pinayungan. Artinya, saat di pertempuran agung,
Brajamusti digunakan. Pukulannya menggetarkan. Musuh jahat sirna mati. Tak ada yang bisa menahan. Itulah sejatinya pusaka Linuih. Tetapi harus diingat, jangan untuk kesombongan. Hanya kebajikan yang dilindungi. Demikianlah serat ajian Brajamusti, sebuah pusaka ilmu kanuragan Jawa yang diwariskan kepada Gatotkaca, Satria Pringgondani. Ajian Brajamusti merupakan suatu ilmu kanuragan yang dikuasai oleh seorang empu, sebab seorang empu dalam seni tempa metalurgi terhubung dengan kekuatan api dan harus mengendalikannya. Bagi yang berminat menguasainya, saran kami harap mendapatkan bimbingan lelakunya dari guru spiritual yang menguasainya. Ingat ngelmu kalako kakek kanti laku, yo untuk bimbingannya soko guru. Ajian ini mengajarkan kepada kita bahwa kesaktian sejati tidak hanya lahir dari kekuatan raga, melainkan dari tirakat, pengendalian diri, serta tekad untuk menegakkan kebenaran. Semoga ujangan ini menjadi pengingat bahwa warisan leluhur bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi sumber kearifan yang abadi untuk membimbing kehidupan kita di masa kini. Bersama Omah Keris Salatiga, kita nguri-uri budaya, menjaga kearifan lokal, dan melestarikan warisan leluhur di bumi Nusantara tercinta. Rahayu. Omah Keris Salatiga, buka Google, ketik Omah Keris Salatiga, akan menemukan alamat galerinya. Kontak 082135135007. Omah Keris Salatiga.